sana kan, dan banyak banget hero-nya. Jujur kalau ngomongin Keyboy dengan adanya Khalid memang oke. Tapi Khalid di look dan Keyboy pakai hero yang punya sisi besar kayaknya lebih enak untuk bisa mengcounter Chow, dan bahkan Xborg bisa terkena banyak banget crowd control dan pecah Viraga armornya. Itu bisa salah satu kesempatan kita sih menangin team fight besar. Oke. Tapi mungkin di sini tujuan pick Uranus adalah untuk memberikan regen tambahan ya bagi pasif Uranusnya, ketika kita tahu bahwa memang Xborg ini memiliki 7 kali hit dengan menggunakan Fire Missile-nya. Dan Khalid ya, di sini yang paling memungkinkan untuk di copy sama Kavin kayaknya emang ultimate dari Khalidnya aja nggak sih, Raging Sandstorm. Sisanya kayaknya nggak ada ultimate pasti yang bisa diamankan oleh Valentinanya dari Kavin. Aku merasa malahan untuk draft lagi-lagi early gamenya ini timnas Indonesia bagus banget untuk 12 sampai dengan 15 menit. Tapi kalau misalkan gamenya berjalan di atas 18 menit, wah kayaknya kita harus kencangkan sabuk pengaman, karena Saudi Arabia kayaknya akan mencapai power spike atau bisa dibilang momentum mereka ketika mereka sudah mulai beranjak dari menit 15 sampai dengan Lord Evolve di menit 18 nanti. Justru itu yang bikin aku khawatir, Profesor. Oke, sekarang ini memang kita suka lihat apalagi di MPL Playoff Indonesia hampir bermain dengan 15 menit, 12 menit, 12, 13, 14. Tapi di dalam kondisi ini kita juga harus prepare di arah late game-nya. Mereka sudah prepare ke arah late game. Mereka memang punya Lui, mereka punya 1-1. Tapi kondisi saat ini, Profesor, dua hero tersebut tidak diimbangi dengan crowd control yang besar. Ini agak berat karena dua hero itu benar-benar depending on frontliner. Memang frontliner mereka ada 3, tapi Uranus di arah mid to the late game ini bakal jadi kerupuk banget menurut aku. Setuju. Apalagi mungkin nanti pas udah ada Dominance Ice, Glowing Wand, si Halberd, apalagi Moskov, si Halberd itu akan menembus sekali ya bagaimana pertahanan dari Uranusnya itu sendiri. Belum lagi Xborg-nya di sini juga kayaknya bakal kuat banget untuk si Halberd juga. Tapi let's see, kita akan melihat di in game-nya itu semua. Oke, untuk seluruh sobat Mobile Legends Indonesia, posisi ketiga adalah terbaik yang bakal bisa kita dapatkan. Jadi aku harap dimanapun kalian berada, mau kalian ada di Arab, di Eropa, Australia, Amerika, Indonesia, aku minta doanya, kolom komentar ramaikan. Ini adalah kesempatan kita mendapatkan posisi ketiga, dan ingat ini hanya best of 3 series. So let's go to the lane of down bersama dengan Ranger Mas dan juga Profesor KB. Ini dia dominasi di early yang mencoba dilakukan oleh Keyboy, dan harus di cover dengan sangat baik karena Chow udah tidak bisa dipungkiri damage-nya terlalu besar dan Keyboy gak boleh terkena first blood. Kondisi rotasinya akan terhambat, dan yang kedua ini akan sangat mengurangi power spike early mereka, Profesor. Ya, ini bisa dibilang Khalid yang udah di nerf ya. Kalau ngomongin soal adu pok damage lawan Chow, kayaknya Chow bakal lebih power karena Chow sekarang udah punya penetration bonus. Sementara untuk Albertnya sendiri kayaknya agak sedikit terdina ya untuk farmingnya, tapi setidaknya dengan satu Lizard atau bahkan satu Crab dari EXP harusnya dia akan mendapatkan level yang keempat lebih cepat dibandingkan dengan Tarzan. Setidaknya untuk sekarang Keyboy dia masih bisa survive karena dia berada di level yang kedua, dan tentunya gangguan dari Keyboy memang memperlama aja untuk Tarzan mendapatkan level yang keempat, sehingga nanti nggak bakal ada Viraga Armor ketika melakukan ganking di menit 1:40. Dan kelihatannya untuk dari mid lane-nya Suns benar-benar memenangkan poke damage karena terlihat Kavin sampai harus dibantu oleh troll setidaknya untuk minimal buka map aja dan melakukan last hit juga, karena kalau misalkan tidak dilakukan ini Calvin gak bakal mendapatkan level yang keempat di menit yang kedua pas turtle 1. Ya, itu adalah keputusan yang tepat untuk Suns melakukan poking power ke arah sosok seorang Kavin supaya trollnya ini nggak bisa masuk main ke arah mid lane, dan di depan sana trollnya jadi nge-cover ke arah mid lane dan Keyboy-nya bebas. Karena kalau Keyboy ditempel terus sama troll ini juga berbahaya, Profesor. Kondisinya adalah Keyboy kalau ngomongin dari kondisi head to head belum punya power untuk bisa nge-pick off kan sosok seorang troll. Tapi depan sana Viraga Armor tidak ada, Tarzan bakal coba ditempel oleh perpasukan dari tim Indonesia. Tidak akan ada yang bisa diamankan dari turtle yang pertama dari tim KSA. Mereka harus mundur dan tim Indonesia mendominasi di early walaupun belum adanya first blood. Tapi out of nowhere di bottom lane solo pick off terjadi. Tim akan coba dibalaskan. Pertukaran dari satu dan seorang jungle. Duel flag menuju seorang Keyboy. Dibalaskan dengan Sphere of Alpha. Dan bahkan Kavin copy terhadap Raging Sandstorm berhasil mendapatkan Suns dan juga Keyboy. 2 poin kill yang gak terlalu worth it membuat para pasukan dari tim Indonesia harus mundur ke arah belakang, Profesor. Wow, ada beberapa kerugian yang didapatkan oleh timnas Indonesia. Overextend yang terjadi barusan setelah melakukan turtle setup. Retribution digunakan, mereka mencoba untuk melakukan invade jungle, tapi sepertinya itu terlalu cepat untuk invade jungle-nya Sanji yang hadir dengan Infernal Pursue. Dia benar-benar membuyarkan pasukan dari timnas Indonesia dengan ultimate yang dimiliki oleh Pulvius. Sementara untuk pertanyaan terbarunya nih, cewek tersolo kill
di area gold lane. Ini baru yang namanya kerugian pure untuk gold lanernya. Jadi kayak mau nggak mau untuk 2 menit ke depan kayaknya harus di hold dulu untuk melakukan sebuah kerusuhan karena Tarzan mendapatkan retribution dan ini bakal bahaya kalau nggak di backup. Oke, lihat Way of Dragon berhasil mendapatkan Keyboy. Burst damage-nya terlalu besar, membuat para pasukan dari tim Kaisa nggak butuh waktu lama untuk bisa mendapatkan Keyboy. Dan bakal lihat look early powernya, jadi udah bakal terejam-ejam ketika coba lakuin dominasi. Dan ini mungkin membuat tim pasukan Indonesia mereka harus worry. Ingat, Chow bisa menghentikan pergerakan dari Keyboy dengan adanya sosok Khalid dan Luke cuma punya Purify. Jadi kondisi tim KSA kali ini untuk ngetumbangin sosok Luke punya power tinggi karena terlalu banyak yang bisa men-trigger terhadap seorang Purify, sosok Purify dari Luke. Ya, ini Purify-nya emang triggernya terlalu banyak. Ada The Way of the Dragon, ada Calvin juga dengan efek dari Terrify-nya aja udah bisa mengganggu untuk Uranus. Tapi setidaknya untuk sekarang coba untuk mengambil seseorang di sana dari Sanji-nya dihilangkan. Oke, Sanji berhasil dimakan. Tarzan dengan kondisi kali ini nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Sekalipun dengan Lost Insanity mereka tidak akan kuat karena lihat saat itu dia the power of Louis dari kilasan. Berhasil mematikan Viragarmo dan melepaskan menuju ke arah Turtle, keputusan yang tepat. Tapi nampaknya tidak akan dibiarkan, dikejar habis-habisan. Tarzan tidak ada jurus untuk mengumpat. Turtle dapatkan, Tarzan hilang. Point kill memang masih ketinggalan, tapi itu dia gold, kita coba kejar. Tapi ingat, Sans punya mana yang tidak maksimal. Dan lagi di arah battle lane. Pertukaran yang sebenarnya 1 untuk 1, cuma problemnya adalah 1 lawan 2 dan masih dapetin 1 point kill. Itu keuntungan yang besar, Profesor. Ya, jujur Sano untung banget sih untuk 2 kill yang dia dapatkan. Semuanya bener-bener literally solo kill. Dan cewek mendapatkan 1 assist, itu pun lasitnya dari Albert. Untuk sekarang kalau kita ngomongin soal gold lane, secara individu kayaknya cewek bener-bener sangat membutuhkan bantuan dari Albert dengan retribution terakhir yang dia miliki nantinya untuk turtle yang ketiga. Karena perfect turtle akan membuat nantinya timnas Indonesia setidaknya gold leadingnya juga tetap akan stabil gitu loh. Nggak bakal kesusul sama timnas dari Saudi Arabia. Tapi untuk sekarang mereka emang harus fokus ke Sano. Karena kalau membiarkan Sano farming seperti ini, late game power spike dari Saudi Arabia bakal terjadi. Dan itu tentu tidak akan diinginkan oleh timnas Indonesia. Semenjak mereka sudah sadar bahwa turtle ini pun gak cukup. Mereka harus makan orangnya dibanding dengan objektif saja. Ya, kayaknya sama cewek juga harus sabar gak sih, Prof? Dia nggak boleh terlalu terburu-buru. Biarkan saja memang powernya dia tidak ada di dalam kondisi early game. Tapi let's surprise! Happy birthday menuju ke arah troll! Berhasil dihindari engagement yang dilakukan oleh tim Indonesia. Power team fight Indonesia dihindari. Disengage itu benar-benar tindakan yang dewasa sekali dari KSA. Mereka disengage walaupun mereka punya power untuk setidaknya deliver damage, tapi disengage adalah tindakan yang sangat-sangat dewasa menurut saya. Ya, ditambah lagi untuk sekarang ya, coba untuk melakukan bush camp untuk melakukan cover dari Keyboy-nya. Dia bermain cenderung defensif sekarang, nggak terlalu ofensif lagi karena kayaknya mereka udah sadar ya. Perbedaan gol cuma 3.000 nih, kalau misalkan invade-nya ngasal ini bakal rugi. Way of Dragon-nya gagal, Profesor KB. Akhirnya Troll bisa dimakan. Flicker yang digunakan kali ini di saat yang tidak tepat. Mencoba untuk peruntungan untuk mendapatkan turtle supaya Indonesia tidak perfect. Ternyata itu adalah buah si malakama. Dan mereka mencoba untuk menukar dengan adanya look sekalipun tidak terlalu worth it. Karena lihat, turtle berhasil membuat look, tapi ternyata kejedot. Gak ada yang lihat di depan sana. Langsung saja tim yang mendapati 1 point kill, tapi Albert menukar dengan adanya sosok seorang Tarzan. Albert versus everybody, coba diselamatkan. One last hit, Sanji still survive. Tapi nampaknya Troll menghentikan pergerakan dari seorang Ina. Albert akhirnya tertakedown dan termakan oleh Sano. Again and again, Sano lagi, dan bahkan kali ini this is Captain Ceres making ready to take off. Walaupun tidak mendapatkan point kill, tapi crossbow of thing yang berhasil dikeluarkan oleh Calvin Winata berhasil membuat para pasukan dari tim Kaisa mereka kehilangan sosok seorang Sanji harusnya sekarang. Dan oh my god, no way. What the outplay, what the spirit of distraction yang membuat tim Indonesia mereka termakan blunder mereka sendiri. Sano lagi-lagi menciptakan sebuah outplay yang sangat-sangat luar biasa. Golden Staff sebagai bonusnya. Dan lagi-lagi Ranger Emas overextend. Ini sama persis seperti apa yang terjadi di babak group stage dari grup A ketika timnas Indonesia bertemu dengan timnas dari Saudi Arabia. Mereka terlalu lama melakukan sebuah invade di area jungle. Mereka terlalu lama untuk melakukan sebuah kerusuhan. Padahal mereka udah cukup untuk mendapatkan beberapa member dari Saudi Arabia. Tapi mereka mau lebih. Dan memang
nafsu membunuhmu jadinya untuk sekarang. Timnas Indonesia malah harus reset karena perbedaan gold dari 3.000 malah mendekat menjadi 2.000 gold saja. Wah, Profesor KB lagi dan lagi harus ada call untuk disengage Profesor. Harus mereka puas dengan 1-2 poin kill Profesor. Mereka nggak boleh greedy Profesor. Memang butuh early game. Tapi kalau begini jadinya malah late game yang akan menjadi tujuan mereka Profesor. Iya, late gamenya sangat mematikan, sangat berbahaya. Outro. Oh, bakal coba dimakan oleh perpasukan dari tim Indonesia. Flick ball defensif. Tapi dengan spear of Alpha, Kopian membuat serkam mundur ke belakang. Pintu tempat sana, Luke hanya menjadi distraction. Para pasukan dari tim King Saudi Arabia langsung nete. Bakal coba dipaksa. 1 point kill. Tarzan no where to run. Gak ada jalan untuk pulang. Tapi pertukaran kali ini memang diuntungkan Indonesia karena tidak ada power of retribution dari Kaisa. Pertanyaannya satu. Indonesia berani nggak mengambil ngambil Lord? Karena kemungkinan ada Spear of Distraction dari Sano yang datang bisa tiba-tiba. Kayaknya bakal aman sih, bakal free ya untuk sekarang. Tapi ada teleportation. Apakah mereka mau melakukan teleportation ini? Dan ini kalau misalkan di counter oleh Saudi Arabia, ini akan menjadi kerugian. Untungnya belum ada detektor di sana dan Sano udah mulai kelihatan harusnya Ranger Mas. Itu informasi yang mahal. Sano terperangkap flicker for defensive ke arah Sano dan Spear of Alpha shot dan finally Love didapatkan. Mereka nggak memiliki Sano, tapi lihat di depan sana para pasukan dari tim Indonesia membalaskan timpan Lassen Sanete mencoba untuk menetralisir. Mereka kehilangan Albert, tapi Calvin Winata is coming. Dengan ada stiker ini bencana di arah bottom lane membuat Calvin flicker ke arah Calvin Winata. This is Kapten cewek. Hampir saja ready to take off. Tapi ternyata tidak bisa landing. Kiboy gagal menyelamatkan Calvin Winata. Again and again. Indonesia Brawl Region, what happened? Overextend yang tiada hentinya. Overextend dan juga Kiboy yang membadani cewek, tapi sangat disayangkan cewek harus ditarik dengan Dark Wave. Engage udah itu Profesor. Iya, disengage dan membiarkan mungkin waktu yang akan menjawabnya. Tapi Spear of Destruction. Hampir saja. Hampir saja karena Spear of Distraction-nya nyala. Ditambah lagi ada troll di sana Profesor. Kehilangan satu sosok Sans ini cukup merubah. Berbeda dengan kalau misalnya kita kehilangan Luke atau Kiboy. Kenapa? Dengan power team fight front to back, Sans ini yang dari tadi jujur mempertahankan tim Indonesia dari kekalahan tim fight-nya Profesor. Ya, aku setuju kalau soal ini karena emang combo dari duality-nya itu yang mengganggu juga kan bagaimana Saudi Arabia dengan hero-hero frontliner-nya yang begitu kuat kayak Sanji, tapi tiba-tiba kena burst damage yang begitu tinggi. Dan sekarang ini dia 70 detik sebelum adanya Lord selanjutnya dengan perbedaan gold yang lagi-lagi stabil di 2000. Kalau keadaan goldnya terus seperti ini Ranger Mas, tidak menutup kemungkinan bahwa nanti kayaknya masih terlalu jauh juga di sana dengan formasi 2-2-1. Membiarkan Luke untuk melakukan cut sendirian untuk bisa memenangkan bagaimana laning jauhnya. Mungkin bisa di slow push, ditinggalin gerobaknya, atau jangan-jangan kayak dia mau clear semuanya, yang penting bisa ngedorong dan bisa melakukan sandwich seperti yang sekarang dilakukan oleh timnas Indonesia. Tapi Draft yang sangat kuat dalam tim fight. Apakah udah masuk ke dalam in-game? Oke, nampaknya udah masuk ke dalam in-game Profesor KB yang terhormat. Oke, kita lanjutkan. Jadi ditahan dulu Profesor untuk analisa tersebut. Kita bakal lihat terlebih dahulu apakah akan ada pressure yang tiada hentinya. Karena purple buff ini cukup menjadi jawaban. Kemungkinan besar dari tim Kingdom Saudi Arabia tidak akan melepaskan dan mereka lebih memilih menuju ke arah Lord. Jadi Profesor, apakah kita akan reverse psychology dan buat draftnya untuk waktu-waktu yang overextend? Oke, tapi yang penting tim fight 5-nya yang diperkuat berarti ya dengan apa yang tadi Ranger Mas mention. Aku pun mungkin akan setuju dengan hal tersebut asalkan memang kesiapannya atau mungkin preparationnya cukup ya. Apalagi dengan kali ini udah berada di game yang pertama dan emang kalau mereka mau overextend team fight, ya udah lakukan berlima gitu loh. Jangan sampai kayak tadi mereka melakukan cuma bertiga atau cuma berempat. Mereka kalah kuantitas tentunya juga bakal kalah kualitas. Tapi tentunya mata boleh di-troll karena hati-hati untuk Lord setup sekarang. Semua menuju ke arah Sastu yang terkena sangat penting saat kali ini tumbang, tidak ada jawaban front to back. Bahaya untuk para pasukan dari tim Indonesia. Calvin Winata berhasil mendapatkan Sanji, tapi kali ini sosok dari Tarzan masih kuat berada di garis depan. Ingat, mereka untungnya pertukaran 1-1, tapi posisi dari tim Indonesia mereka mencoba untuk menangkap di mana Troll berada. Luke dan Reggie Sestra with flickernya gagal. Kiboy overcommit. Albert kali ini harus menyelesaikan Lord bersama dengan seorang Calvin Winata. Karena kalau enggak, kematian dari Kiboy ini akan sia-sia. Dan itu dia momentum yang mereka dapatkan. Calvin Winata, kapten cewek. Kita tahu memang dia belum terbang.
ya dengan sangat maksimal di udara dari Kingdom Saudi Arabia, tapi harap tenang sedikit untuk Calvin Winata. Ya, harap tenang karena tentunya masih kalah juga nih dari segi kuantitas. Keyboy harus ditunggu dulu untuk sekitar 5 detik baru nanti bakal connect untuk melakukan team fight. Dan lagi-lagi Troll menciptakan sebuah momentum yang begitu indah. The Way of Dragon targetingnya menuju ke arah Suns. Gak ada yang expect kayaknya di belakang sana. Even Suns kayaknya mungkin cukup terkejut karena targetingnya sangat-sangat on point. Dan sekarang tinggal melihat bagaimana cara beranjak ke high ground dari timnas Indonesia bersama dengan Lord and Henge yang akan bergerak di area bottom lane. Oh, mereka harus cover Suns sih. Ini satu-satunya yang bisa membuat Lord maksimal ada Suns. Tapi para pasukan dari tim Kingdom Saudi Arabia, mereka berhasil dimakan satu buah turret. Distraction dilakukan oleh Luke di arah top lane. Tapi ini nggak bisa terlalu lama. Karena mereka benar-benar harus gimana caranya nge-deliver damage dengan maksimal. Dan lihat Sanonya. Udah power banget. Walaupun masih menit 14 ya, Profesor. Aku nggak expect dia dapetin 6 point kill sebanyak ini. Jadi, kita nggak khawatir, nggak worry dengan kondisi di arah late game lagi sekarang. Kita udah harus worry mulai dari menit 14. Jangan worry-nya di late game doang. Karena Sano udah dapetin 6 point kill, Profesor. Ya jujur kalau misalkan terus-terusan seperti ini yang ada Moskovnya bakal lebih enak sih untuk melakukan clear wave. Dan yang diharapkan mungkin mereka harus lagi-lagi sadar seperti yang Ranger Mas bilang tadi atau reset. Karena Lordnya juga bakal muncul kembali kalau mereka ternyata ada yang ke pick off. Apalagi yang ke pick off let's say kayak Luke atau Kibo yang penting banget gitu loh untuk menahan damage dari Sanonya. Nanti di Lord mereka akan kalah kuantitas, mereka akan kalah kendali dari mapnya. Walaupun ada Blade Armor dari Luke. Jujur di sini permasalahan utamanya bukan cuma di Blade Armor tapi lihat di Malefic Gun dari Sano karena itu akan memberikan 30% penetration bagi Luke-nya. Walaupun dia punya Blade Armor tapi ingat ada penetration untuk physical defense-nya. Iya. Kondisinya walaupun ada Malefic Core, tapi ya Malefic Gun ini juga sangat berpengaruh untuk dari kondisi penetration ya. Walaupun jujur Profesor dalam segi pribadi ya aku sih lebih suka ke arah Malefic Roar ya, masih ya Profesor ya untuk sampai saat ini dibanding Malefic Gun, tapi kan ini preferensi. Ya mohon maaf ya kalau ada sedikit suara masuk backsoundnya tadi. Itu dia, itu adalah mungkin bisa bilang sinyal untuk jangan tumbang karena memang 30 detik lagi ada Lord Ranger Mas. Itu bahaya kalau tumbang, apalagi frontlinernya nih yang penting gitu loh. Itu alarm Profesor. Tenonenot. Jangan sampai tumbang gitu Profesor. Itu dia, aku pun setuju ya, alarm ini penting banget. Tapi Sano ingat ada Blade Armor yang sangat-sangat mampu untuk memantulkan bagaimana physical attack yang begitu mematikan dari Sanonya sendiri. Tapi karena ada dominance ice, jadi lifesteal yang didapatkan oleh Sano nggak bakal maksimal. Luke harus benar-benar bisa ngejagain Sano, tapi dia juga harus di backup. Jangan sampai Luke ngebadanin Sanonya sendirian. Oke, Profesor KB, kita akan coba lihat di mana menuju ke arah Lord yang sangat penting. Pertama di menit 16, kedua ini mereka didistract oleh Luke. Luke harusnya bisa membuat perpasukan dari tim KSA terpancing. Fokus ke arah seorang Sanji. Dua yang sering menuju ke arah seorang Sans. Sekarang direction yang nyangkut. Sans dari target utama dan bakal lihat di arah belakang perpasukan dari tim KSA. Mereka masih mendapatkan Keyboy dan Albert. Winter Crown mampukah mempertahankan dirinya karena membuat Tarzan kehilangan sosok dari Immortality dan membalikan kembali keadaan. Membuat Albert perkasa tanpa adanya sosok Immortal, Tarzan gak akan bisa terlalu lama bertahan. Kehilangan 4 pemain. Triple kill from Calvin Winata dan wipeout. This is Captain Calvin Winata. Tim Indonesia dengan alarm yang berbunyi. Ternyata itu menandakan game pertama ditutup dengan manis. Ditutup dengan kemenangan dari timnas Indonesia di 17 menit